Cek. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Alhamdulillah, ternyata anakku masih semangat ya pada hari ini. Ya, tentunya kita kembali bertatap muka meskipun terbatas, tapi saya yakin semangat anakku tidak akan mengurangi insya Allah pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk semangatnya kita berikan aplaus untuk kita semua di pada hari ini. Ya, baik, anak sekalian, tentunya sebelum Bapak memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita belajar terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam kepada Bapakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah anak sekalian, maka kita juga membaca bersama-sama surah Al-Fatihah sebagai bentuk juga adalah literasi Al-Quran, sebagaimana juga merupakan program Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak cek dulu kehadiran anak sekalian. Pertama, Al-Ihsan, para Ramadaniyun, Hizbullah Arifin. Hizbullah Arifin sakit ya. Insya Allah kita doakan semoga teman kalian cepat sembuh. Saifullah Arifin, Nurul Mawaddah, Rizky Aulia Wahab, Tessa Adriani, Fauzan Barak, Hamdana, Nirmala Sari, Nur Khalifah, Prabda Setiawansyah. Oke, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Hanya satu orang yang mungkin berhalangan karena sakit, ya, yaitu Hizbullah Arifin. Dan insya Allah kembali pertemuan berikutnya bisa bersama kita. Baik, anak sekalian, minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di KD 3.2. Ya, pertemuan pertama kemarin materinya tentang apa? Ya, boleh katakan pertemuan. Oke, masih ingat. Nah, siapa yang masih ingat? Ya, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oke, silakan aku. Sumber daya
sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, inflasi, ya sistem sosial atau kesadaran moral. Kita berikan aplaus dulu bersama. Kalau pertemuan berikutnya Bapak sudah menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi, maka di pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pembangunan ekonomi. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini. Ya. Ini Bapak langsung dari WA-nya langsung bisa nanti. Kemarin link dari Google Drive Bapak kan sudah kirim. Nah, kalian bisa langsung mengakses ke sini. Nah, ini materi-materi kita yang ada di mulai dari RPP-nya Bapak ini sudah ada. Jadi hari ini di pertemuan kedua ya kita akan membahas jadi pada pertemuan ini tentang mengenai materi pembangunan ekonomi. Nah, tentunya anak-anak sekalian, ya indikator yang akan kita capai dalam tentunya materi ini, ya Bapak akan sampaikan, dan ini sebentar insya Allah akan menjadi ya pembahasan sebagaimana kelompok sebelumnya. Nah, tentunya sebentar karena kelompoknya sama dengan kelompok yang pertemuan sebelumnya, karena kita menggunakan model pembelajarannya dengan sistem pro dan kontra, jadi sebentar seperti minggu lalu sangat luar biasa, ya betul-betul sebentar interaksi ya antar kalian, antar teman, antar kelompoknya untuk membahas materi kita pada pertemuan kali ini. Nah, ini adalah kelompoknya. Kelompok satu ada Nurhalifah, Nurul Mawada, ada Ismail Arifin, Rangga Setiawansa, Fauzan. Nah, kemudian ada Ilmala, kemudian kelompok kedua ada Abdana, Tessa, Saifullah, Alfie, Farah, dan Rizky. Nah, meskipun kemarin kelompok satu sebagai tim pro karena membahas pertumbuhan ekonomi, sekarang kelompok kedua akan membahas tentang pembangunan ekonomi, akan kembali menjadi tim pro dan kelompok satu akan menjadi tim kontra. Oke, baik. Untuk memanfaatkan atau bersedia waktu, saya minta anak untuk duduk sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Jadi kelompok narasumber sebelah sini, yang pilih kontranya sebelah sana. Di sebelah kanan Bapak, yang satunya di sebelah kiri Bapak. Silakan. Tetapi biar aku tetap jaga jaraknya ya. Silakan.
Jadi Bapak kembali akan memberikan LKPD-nya di kelompok ini. Jadi sambil sebentar kita perhatikan juga mengisi kembali LKPD-nya. Ya, jadi kelompok sini ini kembali ke sama ya. Jadi hanya indikator yang berbeda. Sebentar sesuai dengan indikator yang Anda bahas. Ini untuk kelompok 2. Ada ikut kelompok 2 di sini? Ya. Ya, silakan. Oke, sambil saya persilakan kelompok 2, ya karena kemarin sudah mempersiapkan presentasinya pula sudah indikator sebelumnya lewat pembelajaran BDR juga Bapak sudah menyampaikan. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 2. Jadi nanti sebentar kita tampil di depan. Saya harap nanti bisa diturunkan maskernya supaya sebentar suaranya jelas. Paham? Ya, ketika presentase. Baik, untuk lebih jelasnya kita tes dulu untuk semuanya. Ya, saya lebih semangat ya. Oke, saya silakan kepada moderator kelompok 2 untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Guru kepada saya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 atau kelompok pro. Dan selanjutnya saya perkenalkan adapun nama kelompok saya adalah yang pertama Nisa Adriani, yang kedua Abid Iksan, yang ketiga Hamdana, yang keempat Farah Ramadhanil, dan yang kelima Rizky Aulia Wahab. Ya, sebelum lanjut perlu juga Bapak ingatkan bahwa sebentar penilaian Bapak dari kelompok ini akan menilai bagaimana anak-anakku bekerja sama dari mulai penguasaan materi, bekerja sama, menanggapi pertanyaan, menjawab pertanyaan. Itu yang akan menjadi poin penting secara bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan proaktif. Paham ya? Paham? Oke, silakan dilanjutkan moderator. Adapun materi yang kami ingin jelaskan atau yang kami paparkan yaitu tentang pembangunan ekonomi. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu mengemukakan pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, mengemukakan tujuan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, yang keempat, menganalisis indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang kelima, menganalisis kebijakan atau strategi pembangunan ekonomi. Ya, jadi ada juga indikator moderator ya, ada 5 indikator, mulai dari indikator 6 sampai indikator 10. Baik, langsung saja untuk lebih mengefisienkan waktu, kami mempersilahkan teman kami untuk menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengemukakan pengertian pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh teman kelompok kami yang bernama Alvin Iksan. Kami persilahkan. Oke, bagus, tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses perencanaan dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduknya dalam jangka panjang. Mungkin itu pengertian dari pembangunan ekonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk dulu. Ya, luar biasa ya. Jadi definisi dari pembangunan ekonomi. Baik, materi yang kedua mengemukakan tujuan pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh Desa Andriani. Kami persilakan dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Desa Andriani dari kelompok 2. Jadi, langsung saja dapat kita lihat di atas tujuan pembangunan ekonomi terbagi menjadi 2. 1. Tujuan jangka panjang. 2. Tujuan jangka pendek. Tujuan dari jangka panjang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 2. Tujuan jangka pendek meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan dan pengangguran dan mengurangi inflasi mata uang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Desa Andriani. Ya, jadi tujuan pembangunan ekonomi dibagi 2, ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Oke. Baik, materi yang ketiga yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang dijelaskan oleh teman kelompok kami yaitu Rizky Auliawala. Dengan hormat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, teman-teman, dan Bapak Guru yang sudah mempersilahkan saya untuk membahas indikator ketiga, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Jadi, di dalam pembangunan ekonomi, faktor yang mempengaruhi itu ada 6. Yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sangat berpengaruh di dalam pembangunan ekonomi karena sumber daya manusia menjadi pengelola atau yang memberi ide dalam suatu pembangunan. Serta baik tidaknya pengorganisasian atau perencanaan tergantung dari manusia sebagai objek dan subjek. Kemudian yang kedua adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu sangat berpengaruh terutama di dalam penyediaan bahan baku. Contohnya seperti hasil kekayaan alam seperti hasil tambang, hasil hutan, dan hasil laut dan sebagainya. Kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai media dan alat untuk mengolah dan memproduksi sumber daya alam. Kemudian sosial budaya. Sosial budaya ini bisa saja menjadi faktor penghambat maupun faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi. Kemudian yang kelima adalah modal dan wirausaha. Modal sebagai investasi dalam membantu dalam wirausaha. Kemudian yang terakhir adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan sosial dan liberalis dapat memberikan ruang yang berbeda di setiap negara. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman kalian yang sangat luar biasa menjelaskan materinya. Silakan lanjutkan, moderator. Baik, materi yang keempat yaitu menganalisis indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh Hamdana. Kami persilakan dengan Bapak.
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Untuk indikator keberhasilan pembangunan ekonomi sendiri kita bagi dua. Yang pertama, indikator ekonomi atau per kapita yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan GNP atau per kapita. GNP dapat kita sebut sebagai gross national product atau produk nasional bruto. Oke, indikator yang kedua adalah indikator sosial yang meliputi indeks pembangunan manusia dan indeks mutu hidup. Oke, mengenai indikator yang pertama, indikator ekonomi per kapita. Pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Yang kedua, gross national product (GNP) atau produk nasional bruto adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu negara. Indikator sosial. Indikator sosial tadi terdiri dari indeks pembangunan manusia atau IPM atau dapat kita sebut sebagai Human Development Index. Adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, gaya hidup, pendidikan, dan standar hidup. Sedangkan mengenai indeks mutu hidup adalah indeks sosial yang menghasilkan adalah hasil survei subjektif tentang kepuasan hidup dengan perbandingan objektif kualitas hidup. Kembali pada slide di atas, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang pertama adalah peningkatan pendapatan per kapita. Peningkatan pendapatan per kapita berarti meningkatnya besar pendapatnya suatu pendapatan dalam suatu negara. Sedangkan peningkatan produktivitas per kapita berarti meningkatnya hasil keseluruhan produksi selama setahun yang dibagi dengan jumlah seluruh angkatan kerja. Oke, peningkatan indeks pembangunan manusia sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Human Development Index atau indeks pembangunan manusia yang seperti saya sebut tadi adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, nilai huruf, pendidikan, dan standar hidup. Oke, slide selanjutnya. Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang keempat, kita mulai dari perubahan struktur sosial. Contoh perubahan struktur sosial adalah proses perubahan struktur dalam masyarakat, meliputi pola pikir dan kehidupan sosial. Indikator yang kelima, perubahan sikap sosial. Perubahan sikap sosial biasanya mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan kebiasaan atau pola perilaku individu dalam suatu kelompok atau suatu negara. Oke, yang terakhir, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Sebelum itu, mari kita mengetahui bahwa kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan atau mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Sedangkan kesenjangan, menurut KBBI, kesenjangan adalah perbedaan, ketidaksamaan, ketidakseimbangan atau jurang terpisah. Oke, mengingat sekarang dalam pandemi COVID-19 menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya persentase penduduk kemiskinan di Indonesia. Menurut persentasenya, penduduk miskin di pedesaan naik menjadi 13,20% dari 12,6%, sedangkan penduduk miskin di perkotaan naik menjadi 7,88% dari 6,56%. Mungkin sekian dari saya dan mohon dimaafkan apabila saya terkeliru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayak seperti Pak Sari yang menjelaskan kan, ya seperti ekonomi lengkap sekali, ya luar biasa. Inilah yang betul-betul kalau anak kreatif ya. Kita lanjutkan. Baik, materi yang terakhir yaitu menganalisis kebijakan atau strategi pembangunan ekonomi yang dijelaskan oleh teman kelompok kami yaitu para Ramadhan Nur. Kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ramadhani Nur dari kelompok 2. Sepertinya di sini saya akan membahas indikator kelima yaitu kebijakan
yaitu kebijakan makro, kebijakan mikro, dan kebijakan meso. Kebijakan makro. Kebijakan makro yaitu kebijakan pemerintah yang mencakup semua aspek ekonomi pada tingkat nasional secara keseluruhan. Kebijakan mikro. Kebijakan mikro yaitu kebijakan pemerintah yang ditujukan pada perusahaan yang berkaitan dengan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil dan terbatas. Kebijakan meso. Kebijakan pemerintah yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu. Itulah hasil pemaparan saya. Lebih kurangnya mohon maafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan materi dari kelompok 2. Nah, sebelum saya kembalikan ke moderator, kita berikan sekali lagi aplaus untuk kelompok 2. Silakan dilanjutkan moderator. Baik, itulah pemaparan atau penjelasan dari kelompok kami. Saya berikan kesempatan kepada kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Silakan kelompok 1. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya Bapak Mubarak. Saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya alam. Pertanyaan saya adalah bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia? Terima kasih. Oke. Pertanyaan tadi dari Ananda Fauzan Mubarak. Salah satu faktor yang tadi dijelaskan mempengaruhi pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia SDM. Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia tersebut? Begitu mungkin moderator ya. Oke, nanti moderator juga akan kembali mengumpulkan. Jelas kelompok narasumber? Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin bertanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nirma Lasari, saya dari kelompok 1. Saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu saudara narasumber mengatakan bahwa dari beberapa indikator yang menunjang pembangunan ekonomi, indikator manakah yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia? Oke, luar biasa. Kita aplaus dulu untuk kedua penanya kita dari kelompok. Moderator, mohon maaf, mungkin sekiranya dibatasi dulu karena keterbatasan waktu kita. Nanti sebentar jika masih ada waktu boleh kita menambah lagi ya. Nah, jadi saya sebentar hanya mengulangi tadi bahwa dari Anda saya mengatakan tadi bahwa dari beberapa tadi indikator yang dijelaskan narasumber yang ada 6, kalau tidak salah ya ada 6 indikator yang mana yang paling berpengaruh, yang paling penting dalam mempengaruhi cepatnya pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia. Oke, kita berikan ruang kepada kelompok narasumber kita untuk berdiskusi. Silakan didiskusikan ya. Silakan kita diskusikan bagaimana. Jadi anak-anak sekalian, tadi dari beberapa tanggapan, boleh mungkin moderator dibantu saya untuk
sambil di ya ini indikatornya tadi juga yang menjadi pertanyaannya. Ya, ada peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan produktivitas per kapita, ada indeks pembangunan manusia, ada perubahan struktur sosial, kemudian ada perubahan tingkat sosial, kemudian ada bagaimana pengurangan kemiskinan dan kesenjangan. Oke, sampai kita juga menunggu. Ya, jadi rasanya tadi dijelaskan dari materi-materi yang dijelaskan oleh narasumber kita sangat luar biasa ya. Ya, sangat melengkapi kita. Ya, jadi anak-anakku ya juga ya ini poin-poin yang dibuat oleh kelompok narasumber. Insya Allah nanti Bapak sebentar juga bisa upload juga kembali di Google Drive Bapak. Jadi boleh anak juga kembali mempelajari. Ya, materi-materinya sangat komprehensif. Tentunya, ya, saya melihat semua berpartisipasi dengan baik ya. Jadi anak sekalian masih didiskusikan dari kelompok narasumber kita kelompok 2. Ya, jadi bagaimana dari kelompok narasumber sudah ada yang menjawab, masih ada waktunya, masih ada sekitar 2 menit untuk didiskusikan dengan baik. Ya, pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya, Baik, langsung saja pertanyaan dari kelompok 1 ya, dari Pak Ustadz Mubarak akan dijawab oleh teman kelompok kami, yaitu Rizky Aliawa. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fauzan Mubarak, di mana pertanyaannya adalah bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya alam. Jadi ada 3 upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan sumber daya alam, yaitu diantaranya yang pertama adalah meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menambah lapangan kerja yang memadai, kemudian peningkatan perekonomian di Indonesia. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Bisa ya, meningkatkan sumber daya manusia. Baik, bagaimana jawaban dari kami? Ya, jawabannya ada tanggapan dari kelompok. Ya, silakan. Bagaimana pemerintah dalam mempekerjakan pekerja orang luar negeri dibanding pekerja dalam negeri? Oh ya, tanggapannya tadi. Tanggapan tadi kan tadi jawabannya dari kelompok 2 bahwa salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia adalah bagaimana meningkatkan mutu pendidikannya juga. Nah, tadi ditanggapi kembali dari kelompok. Ya, jadi ini ucapan terima kasih juga ya atas jawaban. Jadi jawabannya luar biasa, tapi tanggapi kembali bagaimana perspektif kembali dari tadi peningkatan. Katanya kalau meningkatkan sumber daya manusia, tapi kenapa kalau sumber daya manusianya sudah ada, kenapa malah pemerintah malah mempekerjakan sumber daya manusia dari luar negeri atau orang asing? Kenapa bisa seperti itu? Apakah memang sumber daya manusia kita tidak bisa bersaing? Nah, bagaimana tanggapan lain dari kelompok 2? Oke, luar biasa ya tanggapan dari kelompok 1. Ada yang jawaban?
Oke, masih menunggu ya. Ya, mau tanggapi atau sambil saya menanggapi boleh langsung ditanggapi balik. Ya. Bagaimana upaya, bagaimana Anda menyikapi terkait dengan ya tadi sumber daya manusia yang digunakan. Oke, moderator. Baik, pertanyaan dari Ustaz Mubarak akan dijawab oleh saudara Abdana. Tunggu dulu moderator, ini tadi belum selesai, ya, belum selesai tanggapannya. Mau tanggapi lagi, oke, silakan. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator dan Bapak Guru untuk menanggapi balik pertanyaan dari kelompok pertama. Oke, mengingat sumber daya alam dari Indonesia yang begitu banyak, luas atau bisa dibilang tidak terbatas, namun mengapa pemerintah memperbedakan sumber daya manusia dari tenaga asing? Oke, mengingat status Indonesia memang sekarang warga negaranya masih banyak yang tinggal di pedalaman, bisa juga dikatakan pribumi, atau sumber daya alamnya memang sumber daya manusianya memang masih terbilang rendah. Namun upaya pemerintah yang terbukti sampai sekarang adalah yang kita lakukan sekarang ini, yaitu belajar di sekolah. Karena belajar di sekolah adalah salah satu upaya pemerintah yang dari tahap pertama, dari kecil. Mungkin sekian dapat saya paparkan bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia, namun pemerintah malah memperkerjakan tenaga asing adalah ya salah satunya yang kita lakukan sekarang ini, yaitu melakukan pendidikan, melakukan edukasi. Adapun juga pemerintah juga membuka lapangan pekerjaan yang memadai. Atau sosialisasi kepada kepala-kepala keluarga yang tinggal di pedesaan, atau memberikan bantuan usaha yang memang tidak jauh dari tujuannya dari awal untuk mengelola sumber daya alam dari Indonesia Sendiri ya. Oke, kalau biasa kita berikan close dulu. Ya, masih ada tanggapan? Masih ada. Jadi tadi disampaikan nanti dari sumber daya manusia yang digunakan, ya tidak bisa dipungkiri ya memang penggunaan sumber daya manusia. Tapi saya belum bisa berkomentar dulu karena masih ada tanggapan. Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya dan untuk jawaban dari Hamdana, apakah Anda sepakat jika pemerintah Indonesia mempekerjakan warga negara asing daripada warga negara asing? Oke, sudah. Oke, biasa. Pertanyaannya tanggapannya tadi langsung tanyakan. Kalau begitu perspektif dari narasumber tadi ini, sepakat Anda kita mempekerjakan, pemerintah mempekerjakan orang asing dari sumber daya manusianya itu di Indonesia. Oke, saya Hamda dari perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi balik tanggapan dari Nur Hanifah dari kelompok 1. Ya, saya mewakili diri saya sendiri bahwa saya tidak setuju bila pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dari Indonesia. Saya ulangi, saya mewakili diri saya sendiri bahwa saya tidak setuju apabila pemerintah memperkerjakan tenaga asing untuk mengelola sumber daya alam dari Indonesia. Meskipun apabila tenaga asing yang mengelola sumber daya alam di Indonesia itu ya membawa dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah ya sumber daya alam dapat terkelola dengan baik karena teknologi dari negara asing atau tenaga asing yang mereka bawa dari negara mereka sendiri itu memadai untuk mengelola sumber daya alam di Indonesia itu sendiri. Sedangkan dampak negatifnya adalah Indonesia secara tidak langsung itu terjajah. Secara tidak langsung terjajah oleh tenaga asing. Karena ya ini negara kita gitu loh. Ini negara kita, masa tenaga asing yang mengelola sumber daya alam yang ada di negara kita. Jadi itu dampak positif negatifnya. Dampak positifnya tadi teknologi yang mereka bawa dari negara mereka sendiri itu memadai untuk mengelola sumber daya alam. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung moderator, mohon
sih karena kita terbatas waktu, saya mungkin cukup ditanggapi sampai di sini dulu ya. Ya, jadi Bapak memberikan opini perspektif bahwa terkait dengan pemerintah mempekerjakan orang asing di dalam negeri di negara kita, ya kembali dulu, apakah kita ini sebagai orang Indonesia mampu tidak? Sudah siap tidak untuk mengelola sumber daya alam kita, untuk pembangunan ekonomi kita? Jangan sampai kita ini ngotot, kita ini mau sekali, tetapi kita tidak mampu. Betul tadi kata narasumber bahwa karena mereka yang hadir itu mempunyai kualitas yang bagus, mampu berdaya saing, mampu mengelola teknologi. Nah itulah yang salah satu ya acuannya. Memang betul dampak positif dari nantinya pasti ada. Kalau berbicara tentang sepakat atau tidak, ya kita tidak bisa mengatakan yes or no, ya menolak atau tidak, karena memang ada dampak yang diberikan, ada dampak positif dan ada dampak negatif. Ya luar biasa sekalian. Kita sekarang beri close untuk mungkin bisa dilanjutkan ke pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan yang kedua dari Irma Lasari akan dijawab oleh Amdana. Kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Perdana Moderator untuk menjawab pertanyaan dari Irma Lasari, perwakilan dari kelompok pertama. Inti pertanyaannya adalah indikator manakah yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia? Baik, berdasarkan materi yang saya paparkan tadi, bahwa semua indikator itu penting karena indikator tersebut saling berkesinambungan, mulai dari peningkatan produktivitas per kapita, peningkatan pendapatan per kapita, sampai dengan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index, dan indikator sosial yang terdiri dari perubahan struktur sosial, perubahan sikap sosial, dan kemiskinan atau kesenjangan yang ada di Indonesia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator. Sekian jawaban dari kami. Apakah kelompok satu ini saya kembalikan kepada kelompok satu. Apakah ada yang ingin lagi bertanya atau tidak? Silakan kelompok satu ada. Ada. Silakan. Terima kasih atas jawaban yang telah dipaparkan oleh kelompok 2. Selanjutnya saya mempersilahkan teman saya untuk menanggapi. Oh, teman jangan setengah, silakan. Memberikan kesempatan juga temannya ya. Ya, supaya aktif semua, tidak ada yang tidak aktif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 2. Apakah Anda sepakat bahwa yang Anda katakan tadi itu sangat mempengaruhi keberhasilan pembangunan ekonomi khususnya di Indonesia? Ya. Terkait dengan indikatornya tadi ya, apakah semua ini sudah menjadi bagian ya? Apakah semua sudah include menjadi bagian indikator dari pembangunan ekonomi? Nah itu tanggapannya moderator. Boleh kalau langsung tanggapan moderator? Sampai menanggapi di sini saja. Langsung. Oke, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tanggapan dari perwakilan dari kelompok pertama untuk Muhammadiyah. Ya, untuk saya pribadi, mungkin indikator keberhasilan pembangunan ekonomi yang saya paparkan di atas ya cukup relatif untuk pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia, karena sumber yang saya kutip untuk materi di atas itu ya dapat dipercaya dari buku paket, LKS, dan juga pendapat teman-teman sekalian berdasarkan pandangannya terhadap negara kita sendiri.
Oke, baik. Oke, luar biasa. Masih ada penonton tanggapan? Cukup? Oke, saya rasa berikan aplaus untuk materi dan tentang. Saya rasa semua masih ada di benak yang ingin bertanya. Pasti ya. Tapi waktu juga membatasi kita, ya karena seharusnya memang Bapak mengajarnya dalam waktu yang cukup seperti saat normalnya, tapi ya kita bersyukurlah karena kita bisa bertatap muka meskipun hanya kurang lebih 60 menit. Tetapi apa yang tadi dipaparkan oleh anak sekalian sangat luar biasa. Bapak bangga sekali. Nah, tinggal saya Bapak akan mengingatkan saja kembali. Nah, tadi ya Bapak mendengarkan tadi, menguatkan kembali, kita membahas kembali. Saya rasa tadi materinya sudah sangat luar biasa. Nah, tadi saya jelaskan apa yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi. Ya, mungkin bisa mundur. Nah, next. Ya ini. Tadi di pembangunan ekonomi saya rasa harus sangat jelas bahwa pembangunan ekonomi hadir untuk bagaimana dapat terpenuhinya atau terselenggaranya tujuan secara nasional. Apa tujuannya secara nasional? Itu jelas ada di Undang-Undang Dasar 1945 di alinea ke-4. Ya. Apa itu alinea ke-4 ininya? Siapa yang ingat? Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Ya. Apa bunyinya? Masa Rifa ada melindungi segenap bangsa, ya, melindungi segenap bangsa Indonesia lagi, dan seluruh tumpah darah Indonesia, memastikan dan sudah mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya. Itulah tujuan dari pembangunan dan definisi sesungguhnya pembangunan ekonomi yang tertuang dalam tujuan tadi secara jangka pendek dan jangka panjang. Nah, masyarakat yang adil dan makmur, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya juga, apakah kita sudah sejahtera? Ya, itu akan terjawab dalam diri terhadap sekalian. Nah, tadi untuk bagaimana tujuan ini bisa tercapai, maka ada indikator yang akan mempengaruhi. Siapa yang masih ingat tadi indikator? 1. Indikatornya peningkatan pendapatan per kapita. Yang kedua, peningkatan produktivitas per kapita. Lagi indeks pembangunan manusia. Terus ya, perubahan sosial, perubahan sikap sosial, dan mengurangi kemiskinan dan kesejahteraan. Nah, kemudian ada juga tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Faktor-faktor. Ya, di antaranya apa tadi? 1. Sumber daya manusia. Tadi sudah diperdebatkan secara sangat luar biasa. Yang kedua, Sumber daya. yang ketiga, Ilmu pengetahuan dan teknologi. yang keempat, Sosial budaya. yang kelima, yang keenam, Sistem pemerintahan. iya, semua cerdas-cerdas ya. Iya. Jadi saya harap tadi di kebijakannya juga ada 3 kebijakan makro itu secara menyeluruh, kebijakan mikro dan juga ada kebijakan mikro. Jadi sangat luar biasa. Hari ini anak sekalian secara tidak langsung ya dapat menjawab tadi apa yang menjadi pertanyaan Bapak terkait 5 indikator ini. Ya, saya rasa semua sudah paham? Sudah paham? Oke, coba ya, saya ingin mau menguji dulu. Siapa yang bisa menyebutkan 3 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Jangan salah, dari sini juga. 3 faktor saja
Jadi kan tadi ada 6, ada 5. Siapa yang bisa? 3 saja. Angkat tangan. Tadi sumber daya angkat tangan dari berdiri. Ya, 1. sumber daya alam, Sumber daya manusia. Oke, cukup. Beri aplaus dulu. Jadi tadi, sekarang coba Bapak mau ulangi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 kebijakan dalam pembangunan ekonomi? Siapa? Angkat tangan. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama itu kebijakan makro, mikro, dan meso. Oke, luar biasa. Oke, semua. Oke, satu lagi pertanyaan Bapak, siapa yang bisa? Ini kalau narasumber kan sudah tahu pasti. Kita akan bertanya juga kepada tim kontranya. Tadi ada indikator yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Ada 6 tadi. Siapa yang bisa menyebutkan 3 saja? Siapa? 3 saja dari 6. Silakan. Oke, silakan. Yang terakhir, buka maskernya juga. Yang pertama itu adalah peningkatan pendapatan per kapita. Oke, peningkatan per kapita. Yang kedua, Peningkatan produktivitas per kapita. produktivitas per kapita. Peningkatan indeks pembangunan manusia. Oke, luar biasa. Saya rasa lengkap, semua sudah paham sekali lagi. Jadi anak-anak sekalian, ya tentunya Bapak sangat bangga, inilah generasi harapan bangsa. Kalau seperti ini anak belajar dari rumahnya, sungguh-sungguh, ya tadi perdebatan ini sampai di sini ya. Jangan sampai sebentar ada yang baku dompet, jangan. Ya, tentunya apa yang menjadi harapan anakku, jangan berubah sendiri, narasumber jangan berubah sendiri, tim kontra jangan sendiri, semua tetap harus belajar. Karena tidak ada kesempurnaan yang kita miliki. Tetapi kita sebagai insan yang banyak kekurangan, anakku harus tetap belajar. Paham? Harus tetap belajar. Karena siapapun itu, dimanapun itu, kita harus tetap belajar. Karena kemarin saya katakan bahwa kesuksesan sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu bermanfaat bagi orang lain, dan bermanfaat bagi orang lain harus memiliki ilmu. Oke, nah baik, pertemuan berikutnya kita masih di KD 3.2, yaitu kita masih membahas tentang persamaan dan perbedaan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Langsung ikut ke belajar. Kemudian juga kita akan membahas tentang permasalahan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia. Nanti akan ada video yang Bapak tayangkan, anak-anak akan mengomentari sesuai dengan LKPD yang Bapak nanti kirimkan. Jelas? Paham? Oke, yang saya semangat. Oke, semangat, jangan mengantuk. Kita tes coba semangatnya di akhir pembelajaran kita. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, berikan aplaus untuk kita semua. Baik, anak sekalian, alhamdulillah semoga apa yang kita lakukan hari ini insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah akan menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan insyaallah akan menjadi hal-hal yang sangat bermanfaat bagi diri pribadi, sekolah, dan terkhusus untuk negara yang kita cintai. Tetap jaga kesehatan, jaga istirahat anak sekalian, supaya tetap seperti hari ini, minggu depan atau berikutnya tetap prima. Oke, saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa setelah belajar tetap dan saya silakan. Baiklah, pembelajaran hari ini telah berakhir. Dengan itu, marilah kita membaca doa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin.
Baik, alhamdulillahirobbilalamin, anak sekalian, kita istirahat. Setelah ini, tentunya sekali lagi berikan untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Baik, assalamualaikum. Perini. Alhamdulillah sudah selesai Perini. Mohon maaf Fatem. Alhamdulillah Bu, hari ini saya speechless dengan adik-adik. Betul-betul apa yang kemarin Ibu sampaikan kepada saya untuk tetap interaksinya. Saya juga tadi betul-betul sampai hampir kelewatan waktunya hanya untuk membahas tadi permasalahan-permasalahannya.